moms, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku akan share mengenai pengalaman salah seorang kerabat aku di mana anaknya itu usia 15 bulan memiliki keluhan berat badan tidak naik 2 bulan berturut-turut. Jadi berdasarkan buku KIA yang warna pink itu kan, jika 2 bulan berturut-turut berat badan tidak naik itu harus dikonsultasikan ke Vaskes. Jadi dicari tahu apakah ada masalah infeksi misalnya, atau memang mungkin makannya tidak adekuat, tidak cukup porsinya, jumlahnya, ataupun baik itu kuantitas maupun kualitasnya, dan lain-lainnya. Jadi harus dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan, ke dokter gitu mungkin, atau ke dokter anak. Nah, jadi kasusnya itu anak usia 15 bulan, keluhan awal berat badan tidak naik 2 bulan berturut-turut. Jadi disarankan dokter untuk cek mantu karena curiganya apakah kemungkinan anak ini terinfeksi TBC, TB. Kalau sekarang dibilangnya TB ya, kalau dulu istilahnya TBC, tuberkulosis. Jadi memang waktu itu juga kebetulan si anak ini sedang batuk pilek dan ada demam juga sehari 2 hari kalau nggak salah. Lalu dicek darah, hasilnya itu ada yang naik itu kalau nggak salah limfosit atau apa. Nanti di sini ada terlihat kenaikan, tapi memang itu biasa pada kasus infeksi, maksudnya pada kasus saya kayak batuk pilek gitu. Nah, jadi memang karena ada keluhan berat badan tidak naik 2 bulan berturut-turut disertai dengan memang saat itu juga lagi batuk pilek, lagi ada demam selama 1 hari 2 hari di awal, lalu juga ada pembesaran kelenjar getah bening di supraklavikula, seperti itu keluhannya. Lalu dicek mantu, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Ada cara yang lebih pasti lagi, cuma tentunya biayanya sangat mahal. Itu tes IGRA, kalau saya itu biayanya itu 1 jutaan gitu. Itu cukup mahal. Kalau mantu ini bisa di puskesmas di mana aja bisa. Tapi kalau untuk diagnosis TB orang dewasa yang memang ada dahaknya itu lebih bagus dengan cek sputum, cek dahaknya sewaktu ya, pagi hari gitu baiknya. Cuma anak-anak kan tidak bisa atau belum bisa mengeluarkan dahak gitu. Jadi memang sulit untuk melakukan pengecekan sputum, cek dahak itu. Lalu karena si orang tuanya ini galau. Nah, ini aku baca dari highlight IG story Dokter Api. Nah, anak ini kasusnya yang 15 bulan itu batuknya memang karena common cold. Lalu berat badannya juga mungkin intervensi nutrisinya kurang optimal. Tidak ada demam lebih 2 minggu. Oh ya, di usia 15 bulan itu juga dilakukan pengecekan urin. Ternyata memang anak ini ada ISK juga. Jadi itu yang meragukan apakah ini berat badannya tidak naik-naik ini karena ISK atau karena TB. Dan anaknya itu aktif, tidak lemah lesu. Baca sana sini, akhirnya konsultasi dengan dokter dokter yang membahas atau mendalami mengenai functional medicine. Nah, di sana beliau menyarankan untuk menggunakan prebiotik dari si orang tuanya itu kan masih ragu-ragu gitu kan, anaknya ini gimana ya bagusnya, apakah diterapi TB, maksudnya dengan obat-obatan TB ya, dengan ada paketnya kan yang ini, atau memang makannya ini kurang baik atau kurang dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Karena masih ragu-ragu, akhirnya konsultasi dengan dokter lewat WhatsApp dan diberikan form yang harus diisi gitu kan. Jadi kasusnya itu batuk pilek hampir 2 minggu, lalu sempat demam 2 hari di awal, nafsu makan turun, dan didiagnosis
adalah ISPA, batuk pilek, dan undernutrition karena kan tadi berat badannya turun ya atau nggak naik. Terus ada diagnosa fungsi. Nah, ini berbeda kalau di kedokteran konvensional, maksudnya kedokteran yang kami pelajari, nggak ada diagnosa fungsi ini. Nah, di sini ada diagnosa fungsi leaky gut, kerentanan mukosa pencernaan, dan leaky vessel, toksin menginduksi imunoglobulin E, garis miring imunoglobulin G, sampai area mukosa kulit. Ini tuh pelajaran lebih ke imunologi ya, dalamannya ke imunologi. Dalam perspektif konsep mikrobioma disebut sebagai dysbiosis, suatu peradangan kronis karena sudah lebih dari 3 bulan. Lalu juga asupan anak kan tadi tidak banyak kan keluhannya. Perlu digali lagi apakah picky eater, alergi, intoleransi, apakah ada keluhan pencernaan, di mana kestabilan mukosa pernafasan dan kulit itu merupakan bagian dari 5 pilar imunitas mukosa, terutama mukosa pencernaan yang merupakan pengendali utama. Kemungkinan ada leaky gut atau kerentanan pada mukosa pencernaan, itu kata dokternya. Dan diidentifikasi asupan yang berpotensi menyebabkan iritasi atau alergi atau intoleransi. Jadi harus dilakukan food journal, dicatat makanan yang dimakan setiap hari. Bisa juga dilakukan food test atau food journal dan program perbaikan pencernaan atau gut healing. Mungkin ini akan dibahas lebih lanjut di video yang selanjutnya. Cuman melakukan food test atau sensitivity test kalau nggak salah pada makanan itu biayanya mahal banget, berjuta-juta kalau nggak salah. Lalu juga diagnosisnya tadi kan ada undernutrition atau underweight. Nah, itu nutrisi kurang sehingga fungsi organ tidak maksimal. Diperparah dengan adanya reaksi, apakah itu reaksi alergi atau intoleransi. Sehingga yang disarankan oleh dokter adalah hindari asupan yang berpotensi alergi seperti dairy, egg, seafood, gluten. Cuman si anak ini sebenarnya tuh tidak ada alergi. Maksudnya alergi yang habis makan itu jadi bentol-bentol, ruam kemerahan, enggak gitu kan. Jadi sebenarnya tidak terlalu dihindari yang dairy, egg, seafood, tapi gluten iya. Lalu diikutilah tahapan balance food untuk mengoptimalkan perbaikan pola mikrobioma yang baik. Nah, jadi yang aku mau share di sini, si anak yang menderita suspek TB ini usia 15 bulan tidak diterapi dengan obat TB yang paket lengkap itu, isoniazid, pirazinamid, dan segala macam. Diresepkanlah ada formulanya oleh dokter. Nah, jadi disuruh itu kurangi asupan protein yang menyebabkan reaksi iritasi, alergi, intoleransi seperti dairy dan turunannya, eggs, dan gluten. Tapi yang dilakukan anak ini hanya menghindari gluten, yaitu seperti tepung, bahan-bahan dari tepung terigu ya khususnya, mie, roti, seperti itu. Tapi kalau dairy dan turunannya eggs itu tidak ada dihindari sama si anak ini. Lalu masih tetap disarankan untuk meningkatkan asupan balance food level 1 sampai 4. Balance food itu yang mana aja? Nah, jadi untuk meningkatkan serat yang mudah diolah. Nah, jadi harus ditingkatkan asupan balance food level 1 sampai 4. Lalu setiap kali makan dan minum bisa ditambahkan atau dicampur Sofresh atau Neox secukupnya. Nah, ini aku pernah cobain, enak ini yang sama Sofresh Pro, enak, dia anak-anak pun suka. Nah, jadi bisa juga diberikan sebelum sudah makan. Nah, lalu dosisnya itu 2-3 kali 1 sendok teh datar larut air secukupnya. Nah, ini adalah protokol tata laksana neurobehavior anak. Jadi tidak hanya dari formula atau resep yang harus dikonsumsi, tapi juga harus diatur beberapa hal-hal seperti pola makan, pola tidur, bagaimana pupnya, bagaimana aktivitasnya itu diatur juga.